Hahaha, ngakak kocak. Borneo FC bisa menangis kejang terisak menderita. Bayar mahal-mahal Wiljan Pluim tapi nggak bisa main lawan Persib. Ini penyebabnya. Bobotoh Oto full senyum. Bisa bikin semuanya bangga. Begini pernyataan resmi official Persib usai Bobotoh rela jauh ke Surabaya dukung Persib. Pernyataan luar biasa Mark Klok jelang Indonesia versus Brunei. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum mendengarnya. Levi Madinda dapat apresiasi khusus dari Bojan Hodak. Pertanda segera dipermanenkan Persib. Kabar terbaru soal cedera Febri Haryadi. Jawaban dokter Raffi bikin kaget. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Hahaha, ngakak kocak. Borneo FC bisa menangis kejang terisak menderita. Bayar mahal-mahal Wiljan Pluim tapi nggak bisa main lawan Persib. Ini penyebabnya. Bobotoh Oto full senyum. Gelandang serang asal Belanda, Wiljan Pluim resmi bergabung dengan Borneo FC setelah meninggalkan PSM Makassar. Kepastian itu diungkap Borneo FC melalui akun media sosial resmi klub. Pluim bergabung dengan Borneo FC setelah PSM mengeluarkan pernyataan pemain terbaik Liga 1 musim lalu itu resmi meninggalkan skuad setelah memperkuat tim Juku Eja sejak tahun 2016. Dengan kompetisi Liga 1 sedang berjalan, maka Pluim baru akan bisa memperkuat Borneo FC di putaran kedua musim ini. Artinya Pluim dipastikan nggak bisa bermain di laga Borneo melawan tim kebanggaan kita Persib Bandung. Jadi Pluim hanya akan jadi penonton di laga krusial tersebut. Kalau gini caranya Persib bisa dengan mudah menang di kandang Borneo dan jadi pemuncak klasemen Liga 1, amin. Bisa bikin semuanya bangga. Begini pernyataan resmi official Persib usai Bobotoh rela jauh ke Surabaya dukung Persib. Persib sangat menyesalkan tindakan sejumlah pendukungnya yang memaksakan diri datang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya untuk menyaksikan pertandingan tandang melawan Persebaya pada hari Sabtu, 7 Oktober tahun 2023 lalu. Sebab, tindakan yang melanggar regulasi tersebut telah mencoreng nama baik dan reputasi Persib dan bobotohnya. Penampilan dan prestasi Persib saat ini sedang dalam tren positif. Kenapa harus dicoreng oleh pelanggaran-pelanggaran regulasi seperti tindakan bobotoh yang memaksakan diri datang ke Surabaya ini? Ujar Andang Ruhyan. Dijelaskan Andang, pendukung tim tamu dilarang datang ke stadion tim tuan rumah itu didasarkan pada aturan dan regulasi resmi yang telah tercantum di regulasi kompetisi Liga 1, selain bakal mencoreng nama baik serta reputasi Persib dan suporternya akibat pelanggaran yang terus berulang ini. Andang mengatakan, sanksi berupa denda pun bakal kembali diterima. Meskipun begitu, kita tidak akan pernah bosan dan tidak akan pernah berhenti untuk terus mengingatkan teman-teman bobotoh untuk tidak memaksakan diri datang pada pertandingan-pertandingan tandang Persib selanjutnya, selama aturan dan regulasi terkait larangan tersebut masih ada. Ini semua demi kebaikan bersama, tegas Andang. Pernyataan luar biasa Mark Klok jelang Indonesia versus Brunei. Bisa bikin semuanya terharu dan kagum mendengarnya. Pemain tengah timnas Indonesia Mark Klok mengatakan timnya harus memberikan kemampuan maksimal pada laga melawan Brunei Darussalam pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mark Klok sebagai salah satu pemain senior dan berpengalaman di timnas Indonesia ingin rekan-rekannya mengeluarkan 100% kekuatannya. Semua tahu ini kualifikasi Piala Dunia dan kami ingin masuk ke sana, ujar Mark Klok. Sangat penting kita bisa melihat Brunei di bawah kita atau apapun.
Kita harus fokus 100% ambil match ini seperti semua match lain dan kita harus 100% keluar, ujarnya. Ini sudah tanggal 9 dan tanggal 12 sudah main, ujar Mark Klok. Kita tidak punya banyak waktu, saya senang semuanya ada di sini karena kita butuh chemistry yang baik sehingga semua harus hadir, kata Klok. Harus 2 kali menang, ini target, ucap Mark Klok. Semua percaya diri dan kami juga persiapan untuk Piala Asia mulai Januari tahun depan. Semua pertandingan sangat penting, ujarnya. Levi Madinda dapat apresiasi khusus dari Bojan Hodak. Pertanda segera dipermanenkan Persib. Pemain asal Gabon tersebut tampil apik dan terpilih sebagai man of the match dalam pertandingan tersebut. Meskipun begitu, Bojan tak mau memuji berlebihan untuk pemainnya tersebut. Bojan menjelaskan Madinda sudah mampu beradaptasi dengan baik. Menurutnya, semua pemain perlu waktu adaptasi. Ia berharap Madinda bisa melanjutkan penampilan baiknya pada laga berikutnya. Dia bermain dengan bagus karena perlahan bisa beradaptasi. Setiap pemain butuh waktu untuk beradaptasi, dan saya harap dia bisa melanjutkan performanya dengan bermain bagus di setiap pertandingan, kata Bojan. Menurutnya, semua pemain perlu konsisten dan tampil baik dalam semua laga. Situasi itu juga yang akan mempengaruhi nasib pemain ke depannya, tak kecuali Madinda. Anda tidak bisa menilai hanya dari satu laga saja, harus melihat seseorang dari konsistensinya untuk bermain bagus di setiap pertandingan. Ini alami tentunya, jika dia bermain dengan bagus maka semuanya pasti ingin dia bertahan, jelasnya. Kabar terbaru soal cedera Febri Haryadi. Jawaban Dr. Raffi bikin kaget. Nama winger lincah Persib Bandung, Febri Haryadi kembali menghilang dalam beberapa pertandingan ke belakang. Banyak pihak mempertanyakan soal kondisi dari pemain sayap berusia 27 tahun tersebut. Dokter tim Persib Bandung, M. Raffi Ghani menjelaskan bahwa pemain bernomor punggung 13 itu sedang jalani masa pemulihan cedera. Cedera awalnya ada keluhan pada saat latihan di Stadion GBLA. Nah, setelah itu kita istirahatkan, ujar Raffi. Untuk Febri memang kemarin sama-sama dengan Beckham kita lakukan pemeriksaan MRI. Dari hasil MRI ada sedikit masalah di bagian paha kanan bagian dalam. Sepertinya untuk Febri masih butuh beberapa minggu ke depan proses pemulihan. Dan kita akan konsulkan dengan dokter yang lebih kompeten untuk menangani Febri, imbuhnya. Untuk saat ini, Febri Haryadi masih menjalani terapi dan program pemulihan cedera. Raffi Ghani berharap Febri Haryadi bisa segera pulih dari cedera sehingga dapat bergabung bersama teman-temannya. Soal kabar perpanjangan kontrak STY, begini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan responsnya terkait perpanjangan kontrak pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Menurutnya, kontrak pelatih Korea Selatan itu masih belum ada perubahan. Kontrak Shin Tae-yong sejatinya akan berakhir pada akhir 2023. Namun, karena kebutuhan timnas Indonesia di berbagai ajang, kontrak Shin diperpanjang hingga Juni 2024. Walaupun begitu, terdapat spekulasi yang menyebutkan jika kontrak Shin akan diperpanjang 3 tahun lagi. Erick sendiri memastikan kontrak Shin masih sama dengan sebelumnya. Pembicaraan saya dengan Coach Shin Tae-yong sampai Juni 2024, ungkap Erick kepada awak media di SUGBK. Lebih jauh, Erick memberikan sinyal jika kontrak Shin Tae-yong akan diperpanjang lebih lama lagi. Mantan Presiden Inter Milan itu menilai bahwa STY sudah memberikan banyak pencapaian untuk timnas Indonesia. Di mana penilaiannya nanti apakah perpanjangan lebih panjang tentu sesuai dengan prestasi yang ada di kejuaraan Asia dalam kurung Piala Asia di Qatar, baik senior maupun U23, beber Erick Thohir. Kehebatan Shin Tae-yong diakui sampai di Inggris.
Elkan Bagot sampai ungkapkan hal ini ke publik. Pemain belakang timnas Indonesia, Elkan Bagot menilai skuad Garuda saat ini berkembang pesat di bawah pelatih Shin Tae-yong. Saya melihat dari segi performa telah banyak berubah, kata Elkan Bagot. Salah satu parameter paling sahih tentu adalah peringkat FIFA. Peringkat FIFA Timnas Indonesia melejit saat diasuh Shin Tae-yong. Saat Elkan Bagot debut pada 2021, Timnas Indonesia masih ada di peringkat 166. Tentu Elkan Bagot menilai bahwa Shin Tae-yong membawa perubahan besar bagi Timnas Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia berada dalam level kondisi fisik yang jauh lebih baik. Skuad Garuda juga memiliki pemahaman taktik yang sesuai dengan arahan dari pelatih. Timnas Indonesia juga main semakin atraktif di bawah asuhan Shin Tae-yong dipandu dengan mental baja. Saya pikir sekarang semua orang berada dalam kondisi fisik yang lebih baik, kata Elkan. Dan kami memiliki pemahaman taktis tentang bagaimana pelatih ingin bermain. Saya pikir semakin banyak waktu yang kami habiskan bersamanya, semakin kami memahami dan mencoba menggunakan saran dan taktiknya, ujarnya.